Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 5 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 5, tema 6, subtema 3 pada pembelajaran kelima. Sebelum mulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulis dan buku siswa kelas 5 tema 6. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 5, tema 6, subtema 3 pada pembelajaran kelima halaman 177. Ingatkah kamu cara membuat bolu meranti yang sangat terkenal itu? Ya, adonan bolu itu harus dipanggang ke dalam oven dalam waktu tertentu. Oven adalah alat untuk memanggang kue atau makanan lainnya. Pemanggang atau oven itu biasanya diletakkan di atas kompor. Ada juga oven listrik yang menggunakan listrik sebagai sumber energi. Sore itu, Benny tidak sabar menunggu hasil kue kering yang dibuat ibunya. Ibu tampak memasukkan 2 loyang kue kering kesukaannya ke dalam sebuah oven. Ibu harus menunggu beberapa saat sampai oven itu panas sebelum memasukkan kue di atas loyang itu. Tahukah kamu bahan apa yang digunakan untuk membuat oven atau pemanggang milik ibunya Benny? Bahan yang digunakan untuk membuat oven atau pemanggang adalah aluminium. Proses perpindahan panas apa sajakah yang terjadi dan perlu diperhitungkan untuk membuat dan menggunakan alat tersebut? Dengan menggunakan bahan konduktor seperti aluminium, diharapkan panas dari sumber panas seperti kompor tidak keluar. Bagaimana dengan peralatan lain di rumahmu? Terbuat dari bahan apa sajakah alat-alat tersebut? Setrika terbuat dari besi dan kuali terbuat dari aluminium. Selanjutnya pada Ayo Membaca halaman 178, silakan adik-adik membaca bacaan yang berjudul Bahan Konduktor dan Isolator di Sekitar Kita. Kemudian setelah selesai membaca, kita ke halaman 179. Ayo menulis. Berdasarkan bacaan di atas, tuliskan hal-hal yang kamu pahami dari setiap paragraf pada bacaan dalam sebuah kalimat. Kalimat-kalimat tersebut akan mewakili isi dari bacaan yang kamu baca. Tuliskan pada tempat yang telah disediakan. Mari kita bersama-sama mengisi kolom halaman 179. Isi paragraf 1, barang-barang dalam kehidupan sehari-hari memanfaatkan konduktor atau isolator, misalnya saja panci dan selimut. Isi paragraf 2, bagaimana cara kerja selimut? Selimut memerangkap udara sehingga badan tetap hangat. Kemudian pada halaman 180. Isi paragraf 3, bagaimana dengan panci yang biasa digunakan di dapur? Panci terbuat dari bahan logam yang merupakan penghantar panas. Isi paragraf keempat, oven atau pemanggang menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Panas dari sumber panas akan mematangkan masakan yang dipanggang. Kemudian isi paragraf kelima, mesin mobil dan motor terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas. Mesin juga memerlukan energi listrik sehingga perlu bahan konduktor sebagai penghantar listrik. Dan isi paragraf ke-6, kamu tentu memiliki setrika di rumah. Agar panasnya sampai ke pakaian bagian bawah, setrika terbuat dari bahan logam. Sedangkan pegangan setrika terbuat dari plastik yang bersifat isolator. Selanjutnya, buatlah sebuah paragraf untuk menjelaskan isi bacaan yang melibatkan semua isi dalam setiap paragraf. Jangan lupa untuk memperhatikan penggunaan kata-kata baku dan ejaan yang tepat. Berikut adalah jawaban untuk mengisi kolom halaman 180 bagian bawah. Barang-barang dalam kehidupan sehari-hari memanfaatkan konduktor atau isolator, misalnya saja panci dan selimut. Bagaimana cara kerja selimut? Selimut memerangkap udara sehingga badan tetap hangat.
Bagaimana dengan panci yang biasa digunakan di dapur? Panci terbuat dari bahan logam yang merupakan penghantar panas. Oven atau pemanggang menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Panas dari sumber panas akan mematangkan masakan yang dipanggang. Mesin mobil dan motor terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas. Mesin juga memerlukan energi listrik sehingga perlu bahan konduktor sebagai penghantar listrik. Kamu tentu memiliki setrika di rumah. Agar panasnya sampai ke pakaian bagian bawah, setrika dibuat dari bahan logam. Sedangkan bagian pegangan, setrika terbuat dari plastik yang bersifat isolator. Selanjutnya pada halaman 181. Berdasarkan bacaan di atas, buatlah sebuah diagram untuk menjelaskan apa yang telah kamu baca. Gunakan beberapa bentuk diagram yang sudah diberikan contoh sebelumnya. Namun kali ini kamu dapat menambahkan gambar-gambar yang mewakili pokok pikiran pada paragraf bacaan. Perhatikan gambar diagram pokok pikiran di bawah ini untuk mengisi kolom pada halaman 181. Kemudian jelaskan isi bacaan dengan menggunakan diagram di atas dan menggunakan gambar-gambar yang telah kamu buat. Mintalah saran dan tanggapan dari temanmu setelah kamu mempresentasikan hasil pekerjaanmu. Lalu lakukanlah hal yang sama pada saat temanmu melakukan presentasi. Kemudian pada ayo mengamati halaman 181, perhatikanlah beberapa peralatan yang ada di rumahmu. Jika kamu perhatikan, ada beberapa peralatan yang menggunakan bahan isolator dan konduktor sebagai bagian dari peralatan tersebut. Lakukanlah pengamatan secara seksama di rumahmu. Temukan beberapa peralatan yang menggunakan bahan isolator dan konduktor dengan kegunaannya masing-masing. Identifikasikan nama, kegunaan, dan sifat hantaran yang ada pada alat tersebut. Gunakanlah tabel berikut untuk membantumu. Lihatlah contoh yang telah disediakan. Selanjutnya kita akan mengisi tabel pada halaman 182 bagian atas. Nama alat dan bagiannya: pegangan panci, bahan terbuat dari plastik, kegunaan untuk membuka dan menutup tutup panci, sifat hantaran isolator. Nama alat dan bagiannya: alas setrika, bahan terbuat dari tembaga, kegunaan menghaluskan pakaian, sifat hantaran konduktor. Nama alat dan bagiannya: ujung solder, bahan terbuat dari besi, kegunaan melekatkan patri, sifat hantaran konduktor. Nama alat dan bagiannya: gagang solder, bahan terbuat dari plastik, kegunaan memegang solder saat digunakan, sifat hantaran isolator. Nama alat dan bagiannya: pegangan setrika, bahan terbuat dari plastik, kegunaan memegang setrika saat digunakan, sifat hantaran isolator. Dan nama alat dan bagiannya: panci, bahan terbuat dari aluminium, kegunaan memasak dan merebus air, sifat hantarannya konduktor. Kemudian presentasikanlah hasil pengamatanmu di dalam kelompokmu. Catatlah hal menarik apa saja yang kamu dapatkan dari kegiatan pengamatan maupun dari presentasi teman-temanmu. Tuliskanlah pertanyaan yang ingin kamu ketahui tentang topik ini dan juga kesimpulanmu dari kegiatan ini. Jawab. Kesimpulanku: barang-barang dalam kehidupan sehari-hari banyak yang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor dan isolator. Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik, sedangkan isolator adalah benda yang sulit menghantarkan panas. Kemudian pertanyaanku nomor 1. Mengapa benda ada yang dapat menghantarkan panas dan ada yang tidak menghantarkan panas? Jawab. Benda memiliki konduktivitas yang beragam. Jika benda memiliki konduktivitas yang baik, maka benda tersebut dapat berfungsi sebagai konduktor. Sebaliknya, jika memiliki konduktivitas rendah, maka berfungsi sebagai isolator. Nomor 2. Apa saja alat rumah tangga yang menggunakan prinsip konduktor dan isolator? Jawab. Panci, setrika, dan solder. Kemudian pada ayo membaca halaman 184,
silakan adik-adik membaca sebuah bacaan yang berjudul Gambar Cerita. Dan dilanjutkan pada ayo mencoba halaman 186. Setelah kamu mengetahui alat dan bahan yang digunakan untuk membuat gambar cerita, gunakanlah informasi di atas untuk melakukan kegiatan berikut bersama dengan kelompokmu. Selanjutnya, silakan adik-adik melakukan kegiatan dengan panduan nomor 1 sampai nomor 5 pada halaman 186 sampai 187. Kemudian pada nomor 6, pajanglah hasil pekerjaan kelompokmu di dinding kelas. Lakukanlah pengamatan pada gambar-gambar cerita milik kelompok lain. Apakah yang dapat kamu simpulkan dari kegiatan di atas? Tuliskanlah kesimpulanmu di tempat yang tersedia di bawah ini. Silakan adik-adik amati contoh dari kakak berikut ini. Selanjutnya, kesimpulanku. Gambar cerita adalah gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang-binatang dalam suatu peristiwa. Menggambarkan cerita dapat dilakukan dengan teknik kering dan teknik basah. Alat dan bahan untuk menggambar cerita dan teknik kering menggunakan beberapa alat, misalnya pensil, kapur, krayon, atau bahan lain yang tidak memerlukan air. Pada teknik basah, media yang diperlukan berupa cat air, tinta bak atau tinta Cina, cat poster yang menggunakan air sebagai pengencer. Adik-adik kelas 5 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.